S2-nya sampai S3 di Australia, dan kebetulan saat ini mengajar sebagai tenaga akademisi di Fakultas MIPA Universitas Udayana. Nah, tadi seperti yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Mas Sidik, Pak Cok inilah yang menciptakan satu keyboard gitu, bersama timnya, mengkreasikan sebuah keyboard yang menggunakan aksara Bali, yang tanggal 11 nanti akan di-launching oleh Gubernur Bali. Saya nggak perlu berlama-lama karena udah terlalu lama ini, tadi ada masalah teknis di kantor. Ya, saya persilakan Pak Cok untuk langsung saja menyampaikan materinya, itu sebelum nanti kita melangkah pada ide yang selanjutnya. Mohon maaf atas kondisi kesalahan teknis yang ada di kami, gitu. Ini betul-betul sesuatu yang tidak terduga. Mungkin ada yang kesandung tadi. Monggo Pak Cok, silakan. Waktu saya is yours. Oke. Terima kasih Pak Heru. Mohon maaf, ini slide saya dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan terlihat ya. Mudah-mudahan terlihat. Ya, ini bersyukur ini mendapatkan kesempatan lagi mengulang sesuatu yang sudah sempat dibahas walaupun dengan waktu itu berbahasa Inggris, karena saat itu slide saya aja yang hancur-hancuran Pak Heru. Jadi semuanya terlihat baik, Pak Ilham, Pak Ono, semuanya berjalan dengan baik, saya aja. Ini saya pikir ada sesuatu dan lain hal, atau jangan-jangan ini petunjuk buat Pak Heru dan tim Pandi untuk mengulang kembali. Jadi biar saya bisa menyampaikan kembali apa yang terputus saat itu. Nah, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Heru, saya dikenalnya bukan sebagai seorang akademisi, tapi tepatnya sebagai seorang pemain basket. Ya. Jadi saya menekuni basket kurang lebih hampir 10 tahun. Nah, tempo hari Pak Ono sempat memberikan statement di dalam Facebook-nya Mbak Amelia, itu Pak Cok itu kok tinggi banget. Nah, kalau Pak Ono lihat foto di depan itu, Pak, itu kami ini tingginya normal ya, Pak ya. Jadi orang-orang di sebelah-sebelah saya itu tingginya baik-baik saja. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang mencolok seperti yang Pak Ono sampaikan. Jadi jangan-jangan orang pada saat kami event minggu lalu, orang-orang di sebelah saya yang salah ukuran ya Pak Ono ya. Ya, jadi saya seperti yang disampaikan oleh Pak Heru bahwa saya mengambil S3 di Sydney University. Kebetulan S3 yang saya ambil adalah bidangnya di antara IT dan di antara budaya, di mana saat itu semua mempertanyakan, orang budaya mempertanyakan, ini kayaknya kamu nggak pas di budaya. Orang IT bilang juga, ini kayaknya kamu nggak pas di IT. Jadi saya ingat banget sekali tahun 2014 waktu mulai mengambil topik ini, semua orang menolak. Ya, menolak karena ya ini rasanya domain penelitian baru. Ya, domain penelitian baru yang belum biasa orang melihat. Tetapi kita tahu sekarang domain ini menjadi domain yang lebih banyak menurut saya ke ranahnya orang informatika atau orang computer science. Ya. Nah, riset interest saya kebetulan memang seperti disampaikan tadi adalah di antara riset budaya dan riset IT. Ini kebetulan yang kita bicarakan terkait dengan aksara, jadi kebetulan proyek kami ataupun produk kami adalah berbentuk aksara Bali. Nah, sedikit sebelum menuju ke konteks yang IT-nya ataupun konteks budayanya ataupun mix dari kedua konteks tersebut, perlu dipahami karena topik yang saya bawa adalah digital humanities atau digital heritage. Jadi seperti pemahamannya adalah cultural heritage itu adalah experience, jadi pengalaman masa lalu, masa sekarang yang dipergunakan di masa yang akan datang. Jadi pada prinsipnya kalau kita berbicara heritage itu tidak ada batasannya. Ya, dari dulu, sekarang dan yang akan datang itu tetap berjalan. Ya, jadi cultural heritage itu seperti itu. Sedangkan digital humanities seperti yang saya sampaikan tadi adalah di mana teknologi, ya baik itu teknologi digital berperan di dalam menjembatani hal-hal yang terkait dengan humanities ataupun kemanusiaan. Saya ingat sekali di awal-awal orang tua saya menyarankan coba bikin riset tentang budaya.
saya mikir ini riset sama budaya mau diapain? Jadi saya tidak paham. Ya, kata mereka coba cara hidup orang Indonesia lah, kalau nggak orang Bali lah, kamu orang Bali coba itu yang didigitalkan. Waktu itu saya nggak ngerti ya, maksudnya komputer itu kalau Pak Ono mungkin bisa tahu ya, if else jadi if A plus B dan else jadi sangat terstruktur sekali. Kalau bicara budaya, kalau Ibu atau Bapak tahu kalau kita ngomong sama orang budaya akan selalu berbicaranya nggak begitu sih, tidak persis seperti itu, tapi selalu ada tapinya. Ya, jadi kita mencoba memahami, sedangkan konteks dari teknologi informasi ataupun komputer itu harus presisi. Dan sekarang ini menjadi kenyataan kedua domain tersebut ini. Nah, menurut UNESCO bahwa cultural heritage itu dibedakan menjadi dua pada prinsipnya tangible, sesuatu yang terlihat, dan sesuatu yang tidak terlihat ataupun bisa dirasakan. Kalau kita berbicara bahasa itu lebih kepada intangible, karena kalau ngomong bahasa daerah, terutama yang di Bali, itu ada 3 klasifikasi bahasa. Bahasa Bali, gimana cara tahu? Iya pakai rasa, pakai rasa dibilang. Sedangkan Pak Cok kayaknya menghilang ya. sesuatu yang bisa dilihat, di mana gedung, lukisan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita berbicara bahasa, itu umumnya terkait dengan intangible. Namun di Bali, tangible dan intangible itu merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan. Contoh adalah kalau kita berbicara patung, kalau patung tanpa ada cerita, tanpa ada expression, tanpa ada hal-hal yang disampaikan di sana, itu tidak berarti apa-apa. Jadi di Bali segala sesuatu itu selalu ada intangible aspeknya. Jadi menurut kami yang di Bali, dua-duanya itu hal yang menjadi satu, walaupun kita harus setuju dengan apa yang diklasifikasikan oleh UNESCO. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, UNESCO juga menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan cultural practices, terutama yang intangible, itu paling mudah dilupakan. Ya, contohnya adalah bahasa. Karena Ibu dan Bapak tahu bahasa itu ditransferkan umumnya dalam kegiatan sehari-hari. Mesti dipraktekkan. Pak Ono juga kalau nge-coding tidak nge-coding 1 bulan, sudah pasti lupa ya Pak ya, code-nya. Jadi pada prinsipnya cultural practices itu sesuatu yang sangat mudah sekali dilupakan, sehingga menurut UNESCO ini yang paling penting untuk dilestarikan ataupun tetap dilaksanakan. Dan kalau kita berbicara tentang budaya Bali itu banyak sekali budaya kita dokumentasinya tidak lengkap. Mungkin hampir sama dengan kenapa aksara Nusantara ini tidak di-accept untuk masuk ke ranah yang lebih tinggi. Begitu dipertanyakan, dokumentasinya ada nggak? Ibu atau Bapak kalau masih ingat kenapa batik ini hampir diambil oleh Malaysia, karena kita nggak punya dokumentasi. UNESCO sering sekali kesulitan menerima budaya-budaya Indonesia untuk ditempatkan sebagai World Heritage karena kita tidak punya dokumentasi yang baik. Dan banyak sekali, ya saya berbicara konteksnya adalah budaya Bali, knowledge ataupun pemahaman dari budaya Bali itu saya pikir hampir sama dengan budaya Indonesia adalah tacit. Jadi di kepala orang itu tersimpan di sana. Ya, begitu orangnya hilang, pengetahuannya hilang. Dan yang pasti pengetahuannya adalah fragmented. Satu orang tahu setengah, orang berikutnya tahu setengahnya lagi, orang berikutnya tahu seperempatnya lagi. Nah, disinilah peran dari IT, peran dari komputer bisa menyatukan seluruh knowledge itu yang sifatnya parsial bisa dijadikan satu. Tetapi tentu challenge-nya tinggi ya dalam hal menyatukan semua knowledge tersebut. Oke, saya lanjut.
Nah, kalau dilihat konteksnya dari konteks komputer, ya, bahwa bagaimana knowledge tersebut berinteraksi dari tesit dan segala macam, eh, zaman dahulu itu tidak menjadi kendala, ya. Tetapi zaman sekarang menjadi permasalahan. Mungkin Ibu atau Bapak bisa ataupun paham sekali seperti yang tadi disampaikan di chat di awal-awal. Zaman dulu orang membaca tulisannya tidak hanya bisa membaca tulisannya, tidak hanya bisa melihat tulisan, tapi paham isinya. Ya, karena kebanyakan, ya saya ambil case-nya adalah di Bali. Orang di Bali itu lahirnya di sana, besarnya di sana, meninggalnya di sana. Jadi dengan sekali anggukan saja, orang sudah ngerti maksudnya apa. Tetapi sekarang kita tahu orang-orang sering berpindah-pindah. Saya aja asal desa saya bukan di Denpasar, tetapi saya lahir di Denpasar, saya hanya pulang pada saat ada upacara adat saja. Jadi konteks dari budaya tersebut saya tidak terlalu paham. Dan yang perlu dipahami di sini peran teknologi informasi, kalau ibu atau bapak punya anak ataupun punya cucu, kalau tidak mengerti apa-apa, yang disarankan pergi ke Google. Ya, saya yakin semua setuju. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada yang menulis di Google? Google tuh nggak, ya pinter, tapi nggak pinter-pinter banget kalau informasinya, datanya tidak ada di sana. Itu challenge yang kita alami di budaya. Hampir sama dengan challenge yang kita alami di aksara. Kenapa menurut pengalaman saya, menurut pandangan saya, mengapa orang banyak tidak mau melakukan ataupun meneruskan aksara ini? Karena di internet itu dicarinya susah. Orang Bali, saya ingat sekali, uh, waktu saya kecil, saya paling takut di sekolah itu mata pelajarannya, kalau nggak matematika, fisika, atau bahasa Inggris. Tetapi kalau sekarang di Bali bisa disebutkan 99,5% itu paling takut mata pelajarannya adalah bahasa Bali. Kalau yang sifatnya adalah komputer, sifatnya matematika, kalau mereka nggak ngerti, mereka search di Google ketemu. Kalau yang bahasa Bali, apalagi aksara Bali itu nggak akan ketemu-ketemu. Saya pernah punya pengalaman, anak saya nggak bisa bahasa Bali karena waktu dia mulai bisa berbicara, dia tinggal di Australia. Begitu balik ke sini, kelas 4, begitu dia nanya sesuatu yang fundamental, gurunya malas menjelaskan. Jadi gurunya menyampaikan, cari aja di Google. Ya, kemudian dia mencari ke Google. Contoh adalah disuruh mencari nama anak dari babi. Mohon maaf, anak dari sapi. Itu ada statementnya di Bali yang dia ketemu dengan serta-merta dengan tegas menyampaikan, Dad, ya, Bapak, saya ketemu jawabannya. Jawabannya celeng. Karena informasi itu yang tersimpan di sana. Ya, jadi itu challenge dari budaya dengan digital. Nah, konsep dari filosofi orang Bali ini sebenarnya yang perlu diadopsi oleh orang IT juga. Yang pertama adalah segala sesuatu konteks budaya itu berhubungan yang disebut dengan Trihita Karana. Yang pertama adalah antara orang dengan orang, berhubungan dengan orang, berhubungan dengan manusia. Yang kedua, environment, berhubungan dengan alam sekitarnya. Dan yang terakhir adalah berhubungan dengan Tuhan. Nah, di dalam aksara Bali pun juga sama. Kalau kita menuliskan aksara untuk yang hubungannya dengan baca-bacaan ataupun yang doa, itu mempergunakan aksara yang berbeda. Kalau kita berbicara sama orang, sesama orang juga aksaranya berbeda. Dan berbicara terkait dengan environment, orang sekitar juga berbeda. Jadi konteks itu menurut saya bisa masuk. Ya. Kemudian juga aksara Bali ini adalah aksara yang sangat fluid. Dalam artian dia berkaitan dengan konsep yang disebut dengan Desa Kalepatra. Desa Kalepatra itu berhubungan dengan tempat, beda pemahaman, beda waktu, beda pemahaman, beda circumstances, jadi beda konteks, beda juga artinya. Sehingga kalau ibu atau bapak kalau datang ke Bali, ibu atau bapak lihat di Denpasar, kemudian ibu bapak pergi ke daerah timur, orang mengaturkan yang namanya canang ataupun mengaturkan yang namanya sesajen, tujuannya sama, tetapi cara mereka mengaturkannya berbeda. Waktu mereka mengaturkannya berbeda. Yang diaturkan 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu pun juga berbeda.
Tetapi di Bali tidak pernah memperdebatkan itu karena konteksnya adalah desa Kalapatra ataupun waktu, tempat, dan konteks. Sehingga kalau kita berbicara IT, berbicara aksara, contohnya kemarin Pak Heru pada saat kami mengadakan simposium aksara Bali, itu nggak akan repot Pak Jok. Ini kita bicara aksara Bali konvensional, kita berbicara aksara Bali yang sifatnya digital. Saya sampaikan nggak akan masalah Pak. Karena orang Bali paham konteks yang disebut dengan desa Kalapatra. Contoh yang simpel, kalau dulu aksara Bali itu tidak ada spasi, kalau sekarang karena kebutuhan aksara Bali untuk ditampilkan di ranah publik, kalau tidak ada spasi seperti pernyataan Bapak siapa tadi yang itu orang nggak akan bisa baca, akan sulit membacanya, sehingga dibuatlah aksara Bali yang ada spasinya. Jadi yang saya sampaikan bahwa aksara-aksara Nusantara itu seharusnya mengadopsi juga perubahan-perubahan zaman. Ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai bahasa di Indonesia, etnik yang ada di Indonesia itu sekitar 600 lebih ya, dari sekitar 250 juta orang ya yang hidup di Indonesia. Kita memiliki 719 bahasa daerah, 13 sudah dianggap punah karena tidak ada yang mempergunakan. Jadi Bapak sudah paham sekali di dalam bahasa itu ada nilai, kemudian ada tradisi dan lain sebagainya. Jadi kalau bahasanya hilang, pemahaman ini hilang. Ya. Kemudian kalau kita berbicara di Bali itu ada 3 level kita berbicara dengan bahasa Bali. Hampir sama dengan di Jawa, ada bahasa Bali halus, yaitu kalau kita berbicara ke kasta yang lebih tinggi, bahasa Bali Madya untuk kita yang sepantaran, dan bahasa Bali Sor untuk orang yang di bawah kita. Jadi ini sebenarnya kalau dipahami konsepnya seperti gambar yang di kanan ini adalah berupa tangga. Itu yang sebenarnya aspek culture yang ingin diajarkan. Tetapi pada tahun 2013 ini menjadi pertanyaan, kurang dari 50% orang Bali ini nggak bisa ngomong Bali. Ya, belum kalau kita berbicara aksara Bali, ngomong Balinya aja susah. Gimana nulis aksara Balinya? Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa dengan generasi sekarang? Ya. Jadi apa yang saya alami ternyata generasi yang sekarang ini bukannya tidak mau meneruskan, tetapi mereka tools-nya berbeda. Mereka membutuhkan tools yang lain. Kalau dahulu kita menuliskan aksara Bali itu di atas daun lontar, ya, di atas daun lontar. Tetapi kalau sekarang anak-anak sekarang disuruh menuliskan di atas daun lontarnya aja susah dicari. Kalau salah nulis dibuang, ya. Terus kalau daun lontarnya habis, kertasnya di rumah habis untuk dinulis, mereka menulisnya di tembok, ya. Yang ada sekarang anak-anak sekarang nulisnya di tembok Facebook, Pak. Ya. Jadi itu yang perlu kita adopsi. Bagaimana mereka bisa menuliskan sesuatu itu di atas tembok Facebook. Nah, kalau kita berbicara aksara Bali itu total karakternya itu ada 185. Panjang ya, panjang dan banyak. Ya. Walaupun sebenarnya mereka hanya 8 silabel, 5 vowel, dan 10 number. Kemudian di script menjadi sampai 185 karakter. Nah, challenge ataupun opportunity yang tadi sudah sangat banyak sekali dibahas oleh Pak Richard, kemudian Kang Ilham, dan Bu Sarah. Jadi terkait dengan challenge dari bahasa Indonesia ini adalah kenapa bahasa Indonesia menjadi kesukaan anak-anak muda di Bali, karena dia flat, tidak ada bahasa halus untuk berbicara ke orang yang di atas ataupun orang di bawah, pokoknya sama rata. Nah, itu yang disukai oleh generasi sekarang, ya. Dan kemudian adanya Latin alfabet. Latin alfabet bukan hanya mudah saja. Latin alfabet jumlahnya sudah pasti, yang ada hanya huruf kapital sama huruf biasa. Tetapi aksara Bali, satu aksara itu untuk huruf T aja itu bisa banyak variasinya. Ribet menurut mereka. Ya, ini juga menjadi pertanyaan, bagaimana, apakah kita perlu menstandarkan itu? Karena jumlahnya yang berbeda-beda, konteksnya yang berbeda-beda. Kemudian yang menjadi opportunity yang ada di Bali adalah adanya regulasi dari Gubernur Bali. Ini sangat penting sekali, seperti yang disampaikan oleh Pak Heru. Di Bali itu ada Pergub Bali tahun 80. Dan kemudian
dikuatkan oleh Perda Bali tahun 2000, Pergubnya tahun 2018, Perdanya tahun 2020. Dan kemudian opportunity yang ada di sini adalah karena orang mempergunakan IT, ya. Dan opportunity yang juga perlu dipikirkan adalah bukan hanya orang Bali ataupun orang Indonesia yang ada di Indonesia. Ibu atau Bapak lihat yang foto di kanan bawah ini semua orang Bali ya, blasteran lah yang ada di Australia. Jadi kalau nggak ibunya orang Australia, bapaknya orang Australia. Saya sempat ditanya, Pak Cok, ajarin dong anak-anak kami berbahasa Bali ataupun nulis aksara Bali. Begitu ditanya, resource-nya ada di internet nggak Pak Cok? Saya bilang enggak. Ya sudah, mereka ya pergi aja. Kalau resource-nya nggak ada di internet, terus gimana kita belajar? Dan kemudian opportunities yang nanti juga akan dibahas oleh Pak Ono ya. Jadi adalah aksara Bali ini bisa dipakai sebagai sebuah compiler untuk security. Jadi pemahaman security, semakin sedikit orang tahu, semakin aman. Pada prinsipnya security tidak ada 100% aman. Yang penting adalah semakin sedikit orang tahu, semakin aman sistem yang dikembangkan. Aksara Bali ini salah satu opportunity-nya karena orang sedikit tahu. Jadi ya, kami belum melakukan penelitian itu, tapi melihat opportunity itu ada di sana. Nanti mungkin Pak Ono yang akan banyak membahas hal ini. Jadi yang dapat kami tegaskan adalah kenapa anak-anak muda sekarang itu tidak mau mempergunakan aksara Nusantara karena tools-nya tidak ada. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mereka butuh tools yang mereka bisa pergunakan. Nulis di atas daun lontar, terus kalau sudah jago mau diapain? Difoto, nggak keren. Tetapi kalau bisa dituliskan di atas wall Facebook, bisa dituliskan di atas Instagram ataupun WhatsApp, menurut mereka keren. Nah, untuk itu kami sudah mengembangkan produk yang mudah-mudahan berjalan lancar. 2 hari lagi akan di-launching oleh Pak Gubernur. Jadi pada prinsipnya kami tidak memasukkan 185 karakter itu untuk masuk di sini. Susah melihatnya. Ya, tapi kami mencoba mengakuisisi karakter-karakter yang memang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, seperti tadi pertanyaan di question and answer, bisa nggak bikin sesuatu ataupun ada nggak tool sesuatu biar anak-anak sekarang itu bisa mempergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kami mencoba mendevelop ini dan kami perlihatkan di beberapa mahasiswa dan anak muda. Impression pertama adalah keren Pak. Ya, jadi impression itu yang sebenarnya ingin kita dapatkan dan mereka semua mau nyoba. Dan ternyata yang mereka tulis itu bisa di copy paste, bisa ditaruh di WhatsApp. Mulailah mereka menggalakkan itu. Sehingga semakin sering mereka mempergunakan, semakin mereka hafal apa aksara tersebut. Ya. Dan karena jumlah yang sangat banyak, jadi agak sulit buat kami menempatkan aksara itu khusus di satu tombol. Contoh aksara yang di sebelah kiri ini adalah aksara T, itu kombinasinya baru 4 yang dimunculkan. Sebenarnya ada kombinasi lain lagi, tetapi kami hanya bisa menampilkan 4, karena kalau ditampilkan lebih dari 4, itu tidak terlihat. Agak sulit melihatnya. Nah, ini sebenarnya ada video, mohon izin saya unscreen dulu, kemudian screen dulu, sebenarnya untuk launching besok, karena tapi videonya bisa saya share dulu sebentar biar Ibu atau Bapak melihat videonya dulu. Tunggu sebentar, saya share sekali lagi, mudah-mudahan terlihat.
mudah-mudahan terlihat. Gimana? Udah. Tunggu sebentar Pak, masih lanjut dulu Pak. Oke, saya lanjut lagi. Itu tools yang kami develop. Jadi orang bisa menuliskan bersebelah-sebelahan, jadi Latin dan aksara itu bisa bersebelah-sebelahan ditulis. Kemudian ya ini adalah bagaimana aksara itu dikodekan untuk ditanamkan ke dalam keyboard tersebut. Kemudian ini hasil kalau bisa tampil di atas Facebook. Di sebelah kanan ini saya memancing, kebetulan waktu itu wakil rektor, belum ada yang tahu apa yang kami develop. Kemudian saya nulis dalam aksara Bali dan sengaja saya menuliskannya salah. Karena kalau nulisnya benar orang nggak ada perhatian. Tetapi kalau penulisannya salah itu memicu banyak pertanyaan. Nah begitu banyak pertanyaan barulah mulai kita sampaikan, oh kita develop sistem ini. Jadi ibaratnya kita melakukan marketing, melakukan sesuatu yang salah agar orang berkomentar. Dan perangkat ini juga sudah kami ujikan mempergunakan mahasiswa di atas dua sistem operasi, yaitu Mac dan Windows, karena itu yang umumnya dipergunakan. Kemudian ini sudah diperkenalkan ke Pak Gubernur. Nah, di sini baru terlihat ya Pak Ono ya, yang gizinya tepat dan gizinya tidak tepat gitu ya. Jadi yang pakai baju biru di bawah itu yang gizinya paling tepat ya Pak Ono ya. Oke, jadi ini yang kami presentasikan. Kalau begini kelihatan sebagai petinggi kalau begini. Betul. Jadi ini yang kami sampaikan ke Pak Gubernur. Jadi impression beliau keren. Makanya beliau langsung, oke, baik, kita launching, kita produksi, kita sebarkan ke sekolah-sekolah. Jangan hanya ini berakhir di laboratorium universitas. Jadi dukungan pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Heru itu menjadi penting sekali. Nah, kenapa juga penting didigitalkan? Seperti yang tadi adalah agar komputer itu bisa membaca. Ya, kalau dalam bentuknya image itu komputer itu agak sulit membacanya. Tetapi kalau segala sesuatunya sudah dalam bentuk digital, dalam bentuk Unicode dan segala macam, komputer akan gampang. Ya, ini yang juga sedang kami kembangkan untuk kamus bahasa Bali dan nanti erat kaitannya dengan aksara Bali secara semantik. Ya. Dan jangan lupa untuk mengenerate konten di internet itu perlu kita mempergunakan yang disebut dengan crowdsourcing. Pengalaman kami mengundang yang namanya community-based crowdsourcing untuk berpartisipasi dalam satu hari ada sekitar 2.686 kalimat dalam bahasa Bali yang disubmit ke sistem. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini, kalau kita hanya fokus kepada ahlinya menuliskan di dalam internet-based system itu nggak akan selesai-selesai. Tetapi kalau orang-orang yang memiliki kemampuan setengah-setengah, tetapi dia ada pengetahuan itu yang kita bebankan, menjadi sangat banyak sekali konten yang bisa diupload di sana, dan nanti juga dari kita orang IT itu yang bisa dipakai sebagai ranah bagaimana memperbaiki apa yang salah yang mereka lakukan. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai penutup adalah kalau kita berbicara tentang digitalisasi dari budaya ataupun aksara, adalah itu berbicara tentang apa yang ada di masa lalu dan apa yang ada di masa sekarang, serta apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan yang perlu juga kita pikirkan adalah tidak hanya orang yang ada di Indonesia, tidak hanya orang yang ada di Pulau Kuta, tetapi orang-orang lain, contoh adalah orang Bali yang ada di Australia, orang Bali yang ada di Jerman, mungkin mereka yang lebih pingin sekali belajar, orang tuanya pingin sekali, rasa kecintaan negaranya malah lebih tinggi daripada kita-kita yang tinggal di Indonesia. Dan penting juga kita membuat sesuatu agar generasi kita bisa melanjutkan. Tadi sempat disinggung, tidak hanya melestarikan, tetapi dipergunakan oleh generasi yang akan datang. Dan terakhir, kenapa digitalisasi data itu penting dilakukan dan terstruktur adalah agar komputer bisa memanipulasi, bisa mempelajari, sehingga bisa menampilkan informasi yang tepat kepada pengguna. Baik, Pak Heru, terima kasih. Mudah-mudahan tidak banyak melebihi waktu yang disediakan. Luar biasa Pak Cok. Terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan.